Ada satu orang bantuin tukang parkir markirin mobil. Tukang parkirnya suruh duduk, dia yang markirin. Uangnya dikasih ke tukang parkir. Ada yang duduk di ibu-ibu bungkus pecel. Ibunya suruh istirahat, dia bungkusin pecel, ya, dia bayar, dia terima pembayarannya, kasih kembaliannya. Itu ibu-ibu yang sekarang menjadi orang tua kedua bagi dia sekarang. Saya tidak ngajarin apa itu orang berkecukupan, bagaimana kita murah hati, tapi biarkan mereka melaksanakan sendiri. Orang yang tidak Anda kenal di pinggir jalan, Anda tolong dengan cara Anda sendiri. Habis itu sharing antara kita semua. Itulah Pancasila, itulah agama apapun yang kita anut yang mengatakan hal semacam itu. Tapi kalau karakter diajarin, dia suruh ngapal, tidak membekas sama sekali. Soal terakhir, kasih anak-anak SMP itu soalnya begini. Wawancara ibumu, tanya 30 menit perasaannya sebelum dia lahir, dan 30 menit perasaannya setelah kamu lahir. Catat itu, tulis. 50% berakhir dengan termehe-mehe sama ibunya. Semenjak saat itu dia bilang, saya nggak mau lagi bikin mama sedih karena mendengar cerita itu. Semua bisa pakai handphone, semua bisa pakai tablet. Yang penting adalah bagaimana gurunya bisa kreatif, bisa berinovasi, sehingga anak-anak mengalami pendidikan karakter melalui experiential learning. Yes. Itu intinya. Kita memberikan lingkungannya saja, Bu Lovely. Yes. Dan kita yang mengajarkan. Gitu. Terima kasih. Ini menjawab sekalian pertanyaan tentang pendidikan berpikir kritis ya. Jadi pendidikan berpikir kritis itu tidak diajarkan, tapi di encourage. Ya, di encourage itu apa bahasanya itu. Jadi lewat penugasan, lewat rancangan yang ada di dalam Suluh Bangsa Mulia, itu kita mendorong berpikir kritis, kita mengencourage perbuatan baik, lalu menumbuhkan karakter baik. Jadi bukan diajarkan ya, Prof. Saya senang sekali dengan kata-kata. Biar dialami, bukan diajarkan. Yes. Dia mengalami sendiri lewat hal-hal yang sederhana. Karena seringkali seperti tadi kita ngobrol sebelum acara ya, Prof ya. Kadang pikiran kita tuh terlalu high order gitu kan. Terlalu high order. Padahal sebetulnya sederhana saja. Berbuat baik itu tidak berarti, karena seringkali sekolah itu berbuat baik, maka yang dilakukan adalah menggalang dana gitu kan. Padahal yang sederhana saja, dia membantu mbaknya membersihkan halaman gitu kan, berbicara dengan satpam di pojokan. Saya ingat sekali, saya pernah ngajar anak-anak kaya-kaya nih ya, saya cuma minta dia coba tiap kali lewat, besok kasih tahu kakak yang lewat itu satpammu namanya siapa gitu. Hah? Bingung dia. Pulang namanya ini, oke. Besok lagi tanya ya, anaknya ada berapa gitu. Tanya lagi. Terus tanya, itu gimana cara mereka hidup? Baru dia balik, Kak, dia itu hidup hanya dengan gaji 3 juta loh, Kak. Anaknya 3 loh, Kak. Sekolah loh, Kak. Sementara buat mereka 3 juta itu seminggu. Ya, itu sudah menimbulkan rasa empati, simpati, dan apa yang mau dilakukan. Aduh, saya mau bantu dia deh. Paling tidak dia akan, kalau gitu saya nggak akan merengek dengan Bapak, saya akan manage dengan uang yang ada. Dan dia paling tidak bersyukur dengan kehidupan yang sudah diberikan kepadanya. Yes, Prof. Benar sekali. Ini lagi, Profesor masih punya waktu 5 menit lagi kan? Boleh 5 menit lagi. Ya. Bagaimana menghadapi sebagian orang tua yang menganggap pembelajaran daring merupakan beban? Lupa orang tua. Sekarang itu daring atau luring jangan dibandingkan. Yes. Lah kalau mau daring atau luring, ya aku yang milih luring gitu loh ya, udah lebih jelas gitu. Orang sekarang lagi pandemi, keselamatan jiwa anak-anak kita itu sedang bahaya. Jadi nggak usah dibandingkan. Saya balik pertanyaannya. Dalam situasi pandemi yang berbahaya ini, bagaimana cara anak-anak kita bisa tetap bersekolah? Itu pertanyaannya. Yes. Dalam keadaan bahaya seperti sekarang ini, bagaimana anak-anak kita bisa tetap bersekolah? Bapak Ibu sekalian, kakek nenek kita itu anaknya 7, anaknya 9, anaknya 11. Jadi orang hebat semua, dia jadi Bapak Ibu kita. Padahal kakek nenek kita anak yang banyak itu tiap hari dikejar-kejar Belanda sama Jepang. Dan mereka tidak mengeluh sedikit pun. Lah kita baru punya 2-3 anak ngeluh, ya malu sama kakek-kakek kita.
Kita zaman udah nggak ada yang ngancem, serba enak. Kakek nenek kita anak 9, 11, uang pas-pasan, buku cuma 1, dikejar Belanda Jepang. Tapi Nggak ada anak handphone loh, Prof, hebat-hebat zaman itu. semua. Nggak ada Iya. handphone zaman itu, Prof. Bagaimana ada handphone begitu. Nah, jadi kalau saya ngeluh tuh kadang-kadang saya malu sama kakek saya bilang gitu. Sekarang keadaan jauh lebih enak begitu. Nah, jadi kita harus positive thinking. Kalau kita mengedepankan rasa syukur, maka semua masalah itu akan hilang. Nah, orang tua tuh banyak yang gemes, Bu Lovely, ya kan? Aku udah jelasin gini, jelasin gitu, anak-anakku cuek katanya, ya kan? Orang tua itu kok sama anaknya kok transaksi, katanya dia bilang gitu. Kalau saya marahin dia harus nurut, kalau saya bilangin dia harus tahu, ya, itu kan namanya transaksi ya. Padahal dalam lagu Kasih Ibu kan sudah dijelaskan. Ayo terusin kata-kata saya. Kasih ibu itu apa? Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Anak-anak kita mau marah sama kita, yang makin gede makin cuek sama bapak ibunya. Jangan pernah kita berhenti memberi. Sebagaimana matahari tahu, bumi pasti membutuhkannya. Bagai sang surya menyinari dunia. Mbak, aku harus izin pamit karena udah di WA. Pindah lagi ke satunya. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Kita ketemu lagi nanti dalam waktu dekat. Terima kasih Bu Maria, Bu Yanti, Bu Cecilia yang kelihatan di sini, Bu Ocha, Bu Rosana. Nah, ya, itu yang lagi ada kuota. Yang lain kayak Bu Aryati Ningsih. Yang kuotanya terbatas, videonya nggak jalan. Itu langsung Bu Sirila dibuka langsung. itu ya, tajam ya. Tajam. Aku kalau ngajar anak-anakku di SMA itu atau di kuliah, saya bilang begini. Oke, hari ini Bapak akan kuis. Boleh matikan video nggak Bapak. Hari ini Bapak akan kuis, Bapak akan tanya random. Yang Bapak tanya adalah yang videonya mati. Tiba-tiba nyala semua. Tiba-tiba kuotanya ada, katanya gitu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat untuk Anda semua dan sukses selalu ya. Terima kasih Mbak Lovely. Terima kasih. Jangan kemana-mana dulu ya, karena tadi yang disampaikan Profesor, disampaikan Teh Yanti, ini adalah pengantar atas apa yang akan kami sajikan setelah ini ya. Jawaban dari pertanyaan tadi ada beberapa yang menanyakan tadi ya. Ini ada pertanyaan. Jadi apa? Bagaimana memilih yang cocok gitu? Terus tadi juga bagaimana tidak menjadi beban gitu kan? Bagaimana lalu mengajarkan karakter? Bagaimana nanti sosialisasi anak-anak kalau daring begitu ya? Kami mempersembahkan Suluh Bangsa Mulia. Pak Igi sudah siap dengan presentasinya yang sampai jam 4 pagi tadi dipersiapkan? Sudah, sebentar ya. Saya persilakan Pak Igi untuk memperkenalkan dengan bangga sekolah yang kami persiapkan dan kami impikan bertahun-tahun akhirnya menjadi nyata, Suluh Bangsa Mulia atau Sekolah untuk Keluhuran Bangsa Mulia.